Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pendeta Anton barusan mengajarkan kepada kita pengertian bintang timur yang gilang gemilang. Kristus yang memimpin orang percaya masuk ke dalam hari penebusan yang baru, menjadi ciptaan baru. Dan Kristus yang memimpin orang percaya, orang-orang yang tertindas untuk boleh menang atas penderitaan. Dan beliau mengakhiri dengan 2 Petrus ayat 1 untuk mengajak kita semua mendengar dan memperhatikan firman yang bicara tentang kemuliaan sang bintang timur yang gilang gemilang. Izinkan saya boleh mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita memperhatikan dari sekian begitu banyak firman Tuhan yang bicara tentang kemuliaan Kristus. Satu yang ingin saya ajak Bapak Ibu buka pada siang hari ini. Mari kita buka Efesus pasal 2 ayat yang 8. Efesus pasal 2 ayat 8. Sebelum kita membacanya, saya akan membacakan dari Roma pasal 5 ayat 1, dengarkan. Roma pasal 5 ayat yang pertama. Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Efesus pasal 2 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Firman Tuhan dengan tegas berbicara, kita harus mengenal sang bintang timur itu sebagai satu pemberian, satu karunia, satu gift daripada Allah. Martin Luther katakan satu prinsip dan fondasi Injil yang paling penting adalah sebelum kita meneladani Kristus, kita harus mengenali dan menerima Kristus sebagai pemberian yang terbaik dari Allah untuk manusia yang berdosa. Sekali lagi, Martin Luther katakan sebelum kita mengenali, sebelum kita meneladani Kristus, prinsip Injil yang penting adalah mengenali dan menerima Kristus sebagai pemberian daripada Allah. Maka Kristus yang inkarnasi di dalam Natal bukanlah untuk kita kagumi. Bukanlah untuk kita, bahkan bukan untuk kita teladani. Seolah-olah menjadi ciptaan baru adalah meniru tingkah laku seperti Kristus. Tidak. Tapi menjadi ciptaan baru yang pendeta Anton katakan adalah memiliki satu natur yang baru. Dengan bagaimana? Dengan menerima Kristus sebagai pemberian Allah bagi kita. Maka Michael Reeves katakan, the virgin birth is an almighty no to all our silly attempts at earning salvation. Ketika Bapa memberikan Kristus yang lahir lewat anak darah Maria, menyatakan satu teriakan yang besar dari Allah di surga untuk setiap usaha manusia menyelamatkan dirinya. Ketika manusia mau menyelamatkan dirinya lewat usahanya, lewat teknologi, lewat filsafat, lewat semua kemampuannya, Tuhan katakan no, 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 tidak bisa. Kenapa? Karena anak Allah telah diberikan satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan manusia. Tapi Efesus 2 ayat 8 juga mengingatkan kepada kita bahwa karunia ini diberikan dengan cuma-cuma. Tapi karunia yang diberikan dengan cuma-cuma, ada harga yang harus dibayar oleh yang memberikan anugerah. Anugerah yang cuma-cuma berarti yang memberikan harus membayar satu harga yang mahal. Tapi yang menerimanya dengan cuma-cuma. Harga apa yang harus dibayar? Menanggung hukuman dosa. Dalam satu film namanya The Last Emperor ya. Ada seorang anak kecil yang dia diangkat menjadi kaisar Cina yang terakhir. Dan dia hidup dalam suatu kemewahan seperti dalam satu buah mimpi. Ada ribuan sida-sida yang melayani dia. Terus saudaranya nanya kepada dia, kamu kan sudah jadi kaisar Cina. Kamu kalau bikin salah gimana? Ditabok gak? Dipukul gak? Enggak, saya kaisar Cina. Kalau saya bersalah, yang dihukum orang lain. Saya ambil contoh ya. Dia ambil satu guci dan dia lempar. Pecah, prang. Kemudian datang bawahan, pukul pelayannya. Kamu kenapa nggak jaga guci itu baik-baik? Tuh kan, lihat. Saya yang salah, dia yang dipukul. Karena saya seorang kaisar Cina. Tapi bagaimana Bapak Ibu kalau saya katakan ceritanya kita balik. Ketika pelayan itu yang memecahkan guci, perang, dan sang kaisar itu yang memberikan dirinya untuk dihukum menggantikan pelayan itu. Hah, konyol Pak, absurd, aneh. Tapi bukankah ini yang Kristus lakukan untuk kita? Kita yang adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Ketika kita berdosa, kita yang patut dihukum. Tapi sang raja yang rela memberikan dirinya untuk menanggung kesalahan kita. Menanggung penghukuman kita. Absurd? Tidak. Inilah kasih. Inilah kasih karunia. Anugerah itu bisa diberikan cuma-cuma
karena sang pemberi anugerah telah membayar harga yang mahal. Tapi pertanyaan berikutnya yang kita bisa tanyakan Bapak Ibu. Kasih karunia diberikan dengan cuma-cuma. Tapi siapa? Siapa yang layak menerima kasih karunia? Ketika kita bicara Natal, coba kita buka Lukas pasal 1 ayat 30. Ketika Kristus akan inkarnasi, ada kalimat yang dikatakan malaikat kepada Maria demikian. Mari kita boleh baca bersama Lukas pasal 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Jangan takut sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Maria dipilih oleh Allah untuk boleh mengandung sang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu kalau cari ya di Matius, di Markus, di Lukas, di Yohanes, tidak ada satu catatan kelayakan prestasi dari Maria yang membuat dia layak boleh mendapat kasih karunia Tuhan. Yang kita bisa dapatkan hanyalah satu, di ayat 46, 47, 48 ketika Maria boleh memuji Tuhan. Ayat 48 saya bacakan. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Hanya respon Maria yang dicatat bahwa aku seorang yang rendah. Saya ingin katakan demikian. Kita menerima kasih karunia bukan karena kelayakan kita. Tapi kita tidak bisa terima kasih karunia tanpa sikap yang rendah hati di hadapan Tuhan. Kita terima kasih karunia bukan karena kelayakan kita. Tapi kita tidak bisa terima kasih karunia Tuhan tanpa sikap yang rendah hati di hadapan Tuhan. Dalam Alkitab rendah hati dicirikan dengan satu sikap, yaitu apa? Tunduk pada Allah. Dan ketundukan kepada Allah adalah sikap yang tepat, sikap yang pantas di hadapan Allah yang mulia dan Allah yang besar. Contohnya Yakobus 4 ayat 6, saya bacakan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati tunduk pada Allah. Orang yang rendah hati sadar tidak ada apa-apa di hadapan Allah. Dan orang yang rendah hati itulah sikap yang Allah berkenan untuk boleh menerima kasih karunia-Nya. Tapi lawan dari rendah hati apa? Kecongkakan. Dan kita lihat dalam Alkitab begitu banyak Tuhan katakan, Tuhan menentang, Tuhan membenci kecongkakan manusia. Kesombongan manusia dicirikan ketika seseorang meninggikan diri, membesarkan diri, mencuri kemuliaan yang harusnya kita berikan pada Tuhan. Coba kita buka bersama Yesaya pasal 2 ayat 11. Yesaya pasal 2 ayat 11. Mari kita boleh baca bersama-sama. 1, 2, 3. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Tuhan membenci kesombongan manusia. Membenci kesombongan engkau dan membenci kesombongan saya. Kita lihat contoh kasus dalam perjanjian lama. Bapak Ibu tahu pohon aras ya, pohon cedar. Satu pohon yang sangat kuat, bisa tumbuh sampai 60 meter begitu besar di daerah Lebanon, di daerah Timur Tengah. Gambar pohon aras dipakai hanya untuk menggambarkan 3 kerajaan di perjanjian lama. Yang begitu besar sampai bahkan bangsa-bangsa lain itu digambarkan seperti burung-burung yang datang bernaung, berlindung di bawah pohon aras ini. 3 kerajaan yang besar. Kerajaan apa? Kerajaan Mesir, Yeskiel pasal 31. Kerajaan Babel, Daniel pasal 4. Dan kerajaan Allah, Yeskiel pasal 17. Kerajaan Mesir, kerajaan Babel, kerajaan Allah. Tapi Alkitab juga mencatat ada satu penyakit dari 2 kerajaan yang pertama. Apa itu? Kesombongan. Mesir diberkati Tuhan tinggi menjulang sampai ke langit. Tapi Yeskiel 31 mencatat dia menjadi sombong. Mendengar keangkuhan Mesir, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menundukkan Mesir. Menyerahkan dia ke tangan Babel untuk ditumpas oleh Babel. Tapi kerajaan yang kedua, kerajaan Babel, juga diberkati Tuhan menjadi besar. Tapi Daniel pasal 4 ayat 30 mencatat, ketika Nebukadnezar berjalan dan dia berkata,
Bukankah ini kerajaan Babel yang besar, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Bukankah dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaanku telah kubangun kota yang besar ini. Ini ciri kesombongan manusia. Kekuatanku dan untuk kemuliaanku. Ketika Tuhan mendengar kesombongan Nebukadnezar, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan rendahkan dia jadi seperti binatang. Agar dia mengaku kekuasaan kerajaan berasal dari Tuhan dan bukan dari dirinya. Daniel 4, Bapak Ibu baca di ayat 32 dan ayat 17. Orang-orang yang sombong membesarkan diri, meninggikan diri dan mencuri kemuliaan daripada Tuhan. Seperti Nebukadnezar, engkau dan saya, kita bisa menguji apakah saya di dalam kesombongan. Ketika engkau mendapat kasih karunia Tuhan, apa yang keluar dari hatimu? Apa yang keluar dari mulutku? Karena kekuatanku, sumbernya dari diriku, kepintaranku, keahlianku, kesehatanku, manajemenku, skillku, dan lain sebagainya. Dan tujuannya untuk apa? Kemuliaanku. Supaya terpujilah aku, supaya aku bisa dikagumi. Maka ini satu versi doksologi yang salah. Ketika Paulus katakan di Roma 11:36, segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Engkau dan saya ketika kita dalam kecongkakan kita diam-diam berkata dalam hati, segala sesuatu dari aku, oleh aku, kepada aku. Bagi akulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Wah, Pak, jauh-jauh daripada kami sudah orang Kristen, kami sudah kenal Tuhan. Tidak, kesombongan menjangkiti setiap orang, termasuk engkau dan saya. Tua, muda, laki-laki, perempuan, remaja, pemuda, dan dewasa. Dari panggilan hidup apa saja, termasuk anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Kami para hamba Tuhan tidak kebal terhadap kesombongan dan kecongkakan. Kapan terakhir kali engkau membanggakan dirimu? Kapan terakhir kali engkau tepuk dirimu? Boleh juga ya. Untung ada saya. Kalau tidak ada saya, kacau. Kalau tidak ada saya, nggak akan berhasil. Kalau tidak ada saya, tidak akan sukses. Ini satu kesombongan dan kecongkakan di hadapan Allah. Tinggalkan kesombongan ini sebelum Allah merendahkan engkau. Sebelum Allah menundukkan engkau. Karena sekali lagi rendah hati adalah sikap yang benar dan tepat di hadapan Allah yang begitu besar dan mulia. Dan rendah hati adalah syarat untuk boleh diberkati menerima kasih karunia Allah. Saya pernah baca satu artikel ya dari seorang penulis, dia mempertanyakan demikian. Kerendahan hati begitu banyak di dalam Alkitab. Kerendahan hati itu dimulai dari mana ya? Apakah dimulai daripada orang Yunani? Makanya Alkitab hanya meminjam satu kebajikan kerendahan hati daripada orang Yunani. Atau dari agama timur dekat kuno. Tidak, dia katakan kerendahan hati itu adalah karakteristik dari tradisi Yahudi dan terutama dalam kekristenan. Dia bandingkan demikian. Coba kasih satu buah gambar ini ya, kuil Apollo di Delphi. Ya, coba kalau bisa ditampilkan kuil Apollo di Delphi ya. Itu kan ini hanya reruntuhannya ya. Dalam tiang-tiang yang tersisa ya, kuil Apollo ini ada di Gunung Parnassus di Yunani. Pada salah satu tiangnya itu ada dituliskan bijaksana budaya Yunani. Ada 3 prinsip utama yang ditulis di depan pintu masuknya ya. Dikatakan demikian. 3 prinsip utama untuk kehidupan. Kenalilah dirimu, jangan berlebihan, dan jangan bersumpah atau jangan memberikan jaminan untuk orang lain. Tapi selain 3 prinsip utama ini, di salah satu tiangnya itu ditulis 144 peribahasa, bijaksana, prinsip-prinsip etika dan moral untuk kehidupan. Bapak Ibu, saya coba tanya. Dia bicara banyak hal ya, hormatilah dewa-dewi, kendalikan emosimu, kejarlah kehormatan, pujilah dewa-dewi, bersyukur, kejarlah hidup rukun dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ada satu hal yang tidak pernah dia tuliskan. Yang tidak pernah dia sebutkan. Apa itu? Kerendahan hati.
144 prinsip kebajikan, tidak ada satupun dia bicara soal kerendahan hati. Kenapa? Karena bagi budaya Yunani, kerendahan hati itu memalukan. Apa yang penting bagi orang Yunani? Kehormatan. Kehormatan. Orang yang terhormat itu disanjung-sanjung dan dipuji-puji. Tapi orang yang rendah hati itu memalukan. Wajar suara yang sama juga dikatakan di abad 19 ya oleh seorang ateis, filsuf eksistensialis namanya Friedrich Nietzsche. Dia meneriakkan God is dead. Dia katakan, saya benci dengan kekristenan. Saya benci kerendahan hati, simpati, kesabaran yang diajarkan oleh kekristenan. Dia katakan ini adalah moralitas budak. Karena membuat orang tidak kuat, membuat orang lemah. Harusnya orang itu punya moralitas tuan. Atur hidup sendiri. Jadi seorang tuan yang kuat. Tentukan nilai hidup sendiri. Cari kemuliaan bagi diri dan besarkan dirimu sendiri. Tapi kekristenan merusak manusia. Apa ini? Rendah hati, bersabar, buah roh. Kata Nietzsche. Tapi bagi kita dan terutama bagi Tuhan kita, kerendahan hati tidak memalukan. Karena dari perjanjian lama Tuhan mengajar orang Israel untuk rendah hati. Mazmur 51, Tuhan tidak memandang hina mereka yang remuk hatinya, yang rendah hati. Tuhan terus ingatkan orang Israel, engkau dulu miskin dan orang marginal, engkau budak di Mesir. Rendah hatilah, berbelas kasihanlah kepada orang-orang asing yang ada di tengah-tengah kamu. Hei raja-raja Israel, rendahkanlah hatimu supaya Tuhan boleh meninggikan engkau. Dan Amsal berulang-ulang katakan, kerendahan hati mendahului kehormatan. Kerendahan hati, kerendahan hati. Enggak berhenti di perjanjian lama, dalam perjanjian baru. Tuhan kita punya sifat apa? Lemah lembut dan rendah hati. Dan karakter ini yang mengundang orang-orang untuk datang. Engkau yang letih, datanglah kepadaku. Karena Kristus rendah hati dan lemah lembut. Dan bahkan Kristus sendiri bukan hanya mengajarkan kerendahan hati. Dia menghidupi, menjalankan kerendahan hati dengan apa? Inkarnasi. Ketika dia turun dari surga. Mengambil rupa seorang hamba. Taat sampai mati di kayu salib. Ketika Yunani katakan kerendahan hati memalukan. Ketika Nietzsche katakan kerendahan hati menggelikan, menjijikan. Tapi bagi Tuhan kita kerendahan hati itulah karakter Tuhan kita. Itulah tanda kebesaran Allah kita. Dia yang maha tinggi, maha mulia, merendahkan diri. Nah bukan ini yang Paulus pakai ya. Ketika dia bicara kepada jemaat di Filipi. Jemaat yang saling bertikai, jemaat yang gontok-gontokan. Dia katakan teladanilah kerendahan hati Kristus. Dan bukankah ini menjadi pegangan bagi orang Kristen di segala zaman, di segala tempat. Kenapa kita rendah hati? Karena Allah kita merendahkan dirinya. James Boyce katakan ya, makna dari inkarnasi, kenapa Kristus jadi turun jadi sama seperti kita. Supaya kita boleh sama seperti Dia. Maksudnya apa Pak? Paulus katakan biarlah kita menteladani Kristus. Kita tidak bisa menenangkan angin dan badai seperti Kristus. Kita tidak bisa memecah-mecah roti memberi makan 5.000 orang seperti Kristus. Kita tidak bisa membangkitkan orang mati seperti Kristus. Tapi kita bisa menyerupai Kristus dalam hal apa? Merendahkan diri. Merendahkan diri. Kasih yang melupakan diri. Kasih yang tidak memperhatikan kepentingan diri. Tapi kasih yang memperhatikan kepentingan orang lain. Itulah yang kita bisa tiru. Nah bukankah ini prinsip yang sama ketika Yohanes Pembaptis berkata di Yohanes 3 ayat 30. Yohanes 3 ayat 30, mari kita boleh buka. Kita baca satu ayat yang boleh kita pegang, boleh kita ingat dan hafalkan bersama-sama. Yohanes pasal 3 ayat 30, 1, 2, 3. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ia harus makin besar, tapi aku makin kecil. Bapak Ibu, barang siapa yang rendah hati, dia akan kecil. Kenapa? Dia tidak banyak membicarakan diri. Dia tidak mementingkan mukanya,
tidak mementingkan kehormatannya, tidak mementingkan penerimaan orang untuk dirinya, tidak mementingkan pujian-pujian orang atas dirinya. Tapi yang dipentingkan apa? Tuhan, wajah Tuhan, kehormatan Tuhan, puji-pujian bagi Tuhan. Maka di tengah-tengah masyarakat timur kita yang juga menekankan kehormatan, bagi dia puji-pujian pada diri tidak penting, tidak perlu. Tapi puji-pujian kepada Tuhan itu yang harus terlihat, tersampaikan lewat hidup kita. Saya ambil contoh ya. Ada satu prasasti ya dari Kaisar Augustus. Namanya The Achievements of the Divine Augustus. Prasasti ini ditulis sendiri oleh Kaisar Augustus ya dari Roma. Dan disebarkan di daerah-daerah kekuasaan Romawi. Dalam prasasti itu Agustus ngapain ya? Dia memuji dirinya. Dia memuji keberhasilannya dalam banyak hal. Ada 35 kategori yang dia puji dirinya. Dia menang militer, dia tulis memuji dirinya tentang penghargaan yang dia terima. Dia puji dirinya ketika memberikan hadiah kado untuk kota-kota dengan uangnya sendiri. Dia memuji dirinya ketika dia berhasil membuat proyek ini, proyek itu, dan lain-lain dan seterusnya. Meskipun ada seorang analis yang katakan sebenarnya enggak. Itu satu propaganda kebohongan. Karena dalam hidupnya Agustus itu banyak gagal dan banyak kalah. Tapi ini menunjukkannya. Kenapa dia banyak memuji dirinya? Karena di tengah-tengah budaya Yunani mementingkan kehormatan. Maka dia perlu mengangkat dirinya. Tapi kalau kita bandingkan Lukas 1, 46-55. Nyanyian Maria. Lukas 1, 46-55. Maria yang beroleh kasih karunia dari Tuhan yang begitu besar. Apakah Maria juga meninggikan diri, memuji-muji dirinya? Enggak. Bapak Ibu kalau lihat dari ayat 46 sampai ayat 55 ya. Maria hanya sedikit sekali bicara tentang dirinya. Dia hanya bicara saya seorang yang rendah dan saya bergembira karena Allah juru selamatku. Tapi setelah itu dia banyak bicara tentang apa? Tuhan, nama Tuhan, pekerjaan Tuhan, pertolongan Tuhan, janji Tuhan, karakter Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah ini contoh dari yang Yohanes Pembaptis katakan ya. Bagi Maria, aku kecil supaya ada ruang yang besar dalam hatiku, dalam hidupku untuk membesarkan Tuhan. Bagi Agustus, dia yang harus besar, maka Tuhan tidak ada tempat dalam hidupnya. Kita nggak bisa pilih Bapak Ibu, hanya ada satu hati kita. Pertanyaannya, kita yang besar, maka nggak ada ruang bagi Tuhan. Atau Tuhan yang besar, maka kita harus mundur dari mementingkan diri kita sendiri. Lihat dari apa? Lihat dari mulut kita. Apa yang kita katakan, apa yang kita pujian-pujian yang keluar dari mulut kita. Ataupun pujian-pujian yang kita senang terima daripada orang lain. Wah, kita senang, kita tersenyum kalau kita yang dipuji. Atau ketika Allah yang dipuji lewat hidup kita. Meskipun itu berarti kita tidak diperhatikan. Kita tidak dipedulikan. Tapi yang penting Tuhan yang aku sembah dipedulikan dan dipuji. Bicara soal kasih karunia, kadangkala ini ya, jemaat datang dan bicara, Pak, kita sudah dekat Natal, ada pemberitaan firman Tuhan, ada KKR. Oke, saya mendapat kasih karunia. Saya memiliki satu hidup yang baru dari Tuhan. Tapi apakah kasih karunia itu juga berlaku bagi keluargaku? Apakah kasih karunia itu berlaku bagi teman kantorku? Apakah kasih karunia itu juga berlaku bagi orang-orang yang belum percaya yang ada di sekelilingku? Bisakah kasih karunia ini juga mengubah mereka? Kenapa? Karena saya lihat dosa begitu berkuasa Pak. Suami saya sampai sekarang terus judi. Dia buta terhadap kondisinya. Suami saya sampai sekarang begitu pasif. Gak bisa pimpin keluarga kami. Dia gak jalankan tugasnya sebagai suami, sebagai ayah. Saya sudah hilang pengharapan pada dia. Anak saya sampai sekarang namanya boleh Kristen. Tapi gak ada kepekaan, gak ada satu hati mau mencintai, melayani hidup bagi Tuhan. Aduh Pak, benarkah ada kasih karunia bagi dia? Kayaknya dosa begitu kuat mencengkram dia. Dan saya pun susah mau berharap. Pengharapan saya seperti satu buah tali tipis
yang sedikit lagi mau putus. Saya dapat kasih karunia, puji Tuhan dan amin. Tapi apakah saya bisa berharap kasih karunia itu juga tiba pada orang-orang di sekeliling saya? Lukas 1:37. Ketika Maria telah menerima berita daripada malaikat, malaikat juga berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini bukan satu buat teriakan kosong, bukan satu jawaban pelarian dari hamba Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lari. Enggak. Karena jika kita lihat dari kitab nabi-nabi, saya percaya ada satu topangan pertaruhan identitas diri Tuhan yang sejati. Di balik ketika Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan katakan, aku bisa membuka mata orang yang buta, yang saat ini di bawah kuasa dosa. Pertaruhannya apa? Kemuliaan Allah, identitas Allah. Ibarat seorang presiden, ketika seorang datang kepada dia dan bilang, Pak Presiden, di daerah ini begitu banyak mafia, kejahatan, ketidakberesan, tolong. Ketika presiden katakan, iya aku akan bereskan. Pada saat dia berkata iya, presiden itu mempertaruhkan namanya. Presiden itu mempertaruhkan jabatannya. Presiden itu mempertaruhkan identitasnya. Kita baca di dalam Yeskiel 36, 23, 25. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Ayat 25, Yeskiel 36, 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dari semua berhala-halamu. Aku akan mentahirkan kamu. Ketika Tuhan mempertobatkan, ketika Tuhan mentahirkan orang-orang yang dibawa kuasa dosa yang najis, apa pertaruhan di sana? Kemuliaan Tuhan. Maka kenapa kita masih mau mengundang orang datang? Ayo, ternyata Tuhan katakan bawa jiwa-jiwa di acara Natal 15 Desember. Nanti Bapak Penatua Johan akan sharing, bawa jiwa-jiwa ke acara KKR Natal Akbar 24 Desember. Kenapa? Karena Tuhan masih bekerja mempermuliakan namanya, mempertobatkan jiwa-jiwa. Maka kita mengundang. Karena pertaruhan itu bukanlah pertaruhan nama kita, bukanlah pertaruhan nama gereja kita, bukanlah pertaruhan muka kita. Tapi pertaruhan kemuliaan Allah yang mau dinyatakan genap di seluruh muka bumi. Ketika banyak orang yang bertobat, ketika banyak orang boleh mengenal Tuhan, ketika banyak orang boleh memuji, mempermuliakan Tuhan. Bukan tentang engkau Bapak Ibu ketika kita mau mengundang dan kita rasa malu. Bukan tentang engkau, bukan tentang gereja kita, tapi tentang kemuliaan Allah. Tapi satu hal lagi, ketika orang merasa, aduh Pak saya sudah, apakah saya masih bisa berharap bahwa orang-orang akan bertobat di sekeliling saya? Saya sudah pernah undang, tapi enggak maju Pak, enggak bertobat, sama aja hidupnya. Tuhan yang sama berkata di Yesaya 40 ya. Yesaya 40 ayat 28 dan 31. Yesaya pasal 40 ayat 28 dan 31. Saya bacakan ayat 31 terlebih dahulu. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini satu ayat favorit yang suka kita pakai. Kalau kamu lemes, pakai ayat ini. Kalau kamu takut, pakai ayat ini. Tapi kita lupa konteksnya ayat 28. Saya bacakan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Kalau kita baca Yesaya 40, Allah sedang bicara. Apa yang jadi keunikan Allah kita? Apa yang membedakan Allah dengan berhala-berhala lain? Allah kita, Allah yang tidak lesu, maka dia menguatkan umatnya untuk boleh kuat di dalam Tuhan, tidak lemah dan tidak lesu. Sama prinsipnya, pertaruhan kemuliaan Allah. Allah kita Allah yang beda dengan berhala. Karena dua hal tadi, dia membuka mata orang yang buta oleh dosa. Dia mentahirkan mereka yang berada di dalam kenajisan dan kegelapan. Dan Allah kita berbeda dari berhala-berhala lain. Karena dia memberikan kekuatan,
menopang, menolong kita untuk boleh berharap di dalam Dia, untuk boleh menantikan Dia, untuk boleh terus berjalan kuat di dalam Dia. Inilah Allah kita. Saya ingin tutup cerita ini dengan satu cerita ya dari Les Miserables dari Prancis oleh seorang novelis namanya Victor Hugo. Cerita ini bercerita seorang tokoh utama ya namanya Jean Valjean. Seorang narapidana selama 19 tahun dan dia dibebaskan. Di kota tempat dia pergi di tempat penjara itu ke satu buah kota. Di tempat penginapan begitu banyak menolak dia. Karena ketika mereka minta kartu identitasnya, wah kartu pasportnya warna kuning. Berarti penanda apa? Mantan narapidana. Orang-orang tidak mau terima dia, mereka semua takut pada dia. Maka akhirnya ketika sudah malam dia terpaksa harus tidur di luar, kedinginan dengan diliputi kemarahan dan kepahitan. Dia terus di situ. Sampai akhirnya ada seorang bishop, seorang hamba Tuhan namanya Miriel. Melihat dia dan dia bilang, aduh kasihan sekali. Ayo kamu ke gereja, kamu boleh tidur di sana malam ini. Ketika si Jean Valjean ini telah menerima kasih karunia dari Miriel, tebak apa yang dia lakukan? Malam-malam dia curi perkakas perak milik pendeta ini dan dia lari keluar. Di tengah jalan, Valjean ditangkap oleh polisi, dibawa kembali ke Miriel. Bapak Ibu kalau jadi bishop itu, Bapak Ibu akan lakukan apa? Ambil balok kayu, ketok kepalanya gitu ya. Gak tahu terima kasih. Tapi apa yang Miriel ini lakukan? Dia pura-pura kaget. Dan dia berkata kepada polisi itu, oh enggak barang-barang perak ini bukan dia curi. Aku emang kasih kepada dia. Valjean kamu tadi perginya buru-buru. Lihat ini. Ini ada 2 tatakan lilin dari perak yang kamu belum bawa. Aku mau kasih buat kamu. Kamu sih tadi larinya pergi buru-buru. Ini nih, bawa juga untuk kamu. Wah, si Valjeannya kaget. Dia membalas kasih karunia dari Miriel ini. Tapi si Miriel gak menghukum dia. Dia kembali mencurahkan kasih karunianya. Akhirnya polisi percaya melepaskan Valjean. Dan Miriel juga melepaskan Valjean. Apa yang Miriel lakukan ketika dia mencurahkan kasih karunia demi kasih karunia. Membuat Valjean berpikir, iya ya dosaku begitu besar. Tapi kasih karunia yang dilimpahkan jauh lebih besar. Itu mengubah hatinya, mengubah hidupnya. Dan mulai hari itu dia tidak lagi egois. Dia tidak lagi mau mencuri dan tidak lagi mau memikirkan dirinya sendiri. Ketika ceritanya berjalan, dia menolong Fantine, seorang perempuan yang lemah. Dia membesarkan seorang anak Cosette. Dia menempuh bahaya menyelamatkan seorang namanya Marius. Dan dia tidak membalas dendam kepada Javert, seorang polisi yang sok suci yang terus mencari dan memburu dia. Seorang yang mendapat kasih karunia, hidupnya boleh begitu berubah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya percaya setiap daripada kita telah terima kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Apakah kita menyatakan satu hidup yang penuh kasih karunia? Hidup seperti Maria. Ketika dia terima kasih karunia dia katakan, aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ketika kita taat kehendak Tuhan, ada resiko, ada kesulitan. Tapi kita mau menjalaninya. Kenapa? Karena kasih karunia yang begitu limpah telah kita terima. Dan apakah engkau juga mau orang-orang di sekelilingmu boleh mendapat kasih karunia Tuhan? Agar kehendak Tuhan juga jadi dalam hidup mereka. Agar mereka pun juga boleh berlimpah dalam ucapan syukur kepada Tuhan kita. Yang menguduskan mereka, yang menebus mereka, yang boleh memanggil mereka untuk pekerjaan-pekerjaannya yang mulia. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena keselamatan yang telah Allah berikan bagi kami, orang-orang yang tidak layak, telah kami terima dengan cuma-cuma. Karena Yesus Kristus yang telah membayar harga yang begitu mahal, menanggung penghukuman dosa kami. Ya Bapa, tolonglah agar kami sebagai orang yang telah menerima kasih karunia, boleh terus hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Kami boleh melawan kecongkakan
yang seringkali mengintai kami, ataupun yang kami lakukan setelah kami tidak sadar. Kami kira hidup kami sudah baik, sudah rendah hati. Namun kiranya Roh Kudus boleh menguji diri kami, menguji hati kami. Dalam hal apa hidup kami masih congkak, kami masih sombong, meninggikan diri, membesarkan diri, dan mencuri kemuliaan daripada Tuhan. Hamba sadar berita ini bukan berita yang gampang. Kiranya setiap jemaat Tuhan lembutkan hatinya untuk tidak keras, untuk tidak menolak, untuk tidak terus congkak di hadapan Tuhan. Dan tolonglah kami ya Tuhan agar kami punya kerinduan bahwa kasih karunia ini boleh kami sampaikan kepada orang-orang yang belum mendapatkannya. Tolong kami, gerakkan kami. Karena pertaruhan kemuliaan Allah. Bahwa Tuhan masih terus bekerja mempertobatkan orang-orang. Agar puji-pujian kepada nama-Mu boleh semakin luas memenuhi muka bumi ini. Kami berdoa dan mohon pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita boleh bangkit berdiri dengan segenap umat Tuhan di sepanjang zaman dan di segala tempat kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ingin mengingatkan minggu depan Natal dari GRI Kebun Jeruk yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Antonius Un pada pukul 9 pagi. Mari Bapak Ibu sekalian kita pakai kesempatan ini untuk boleh mengundang agar banyak orang juga boleh mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Poin ketiga, untuk KKR Natal Akbar. Tanggal 24 Desember disediakan transportasi menuju tempat tersebut. Ada 2 jadwal yang tersedia, pukul 12 dan pukul 3 sore. Pukul 12 siang untuk para penata layan, bisa terlebih dahulu berangkat. Dan pukul 3 sore untuk umum. Sehingga Bapak Ibu tidak ribet nanti di sana untuk mencari tempat parkiran. Dan mulai ada tempat-tempat yang tersedia bagi orang-orang lain yang menggunakan kendaraan pribadi. Untuk informasi dan pendaftaran silakan hubungi counter di lobi lantai pertama. Berikutnya ingin mengumumkan juga telah terbit buku yang baru dari Momentum, God's Plan for You oleh J.I. Packer. Rencana Allah bagi Anda. Boleh Bapak Ibu dapatkan juga di lantai pertama. Dan podcast Pendeta Antonius Un bersama dengan Pendeta Agus Marjanto membahas tentang Puritanisme abad 16 dan 17. Apakah masih relevan? Telah tayang di YouTube podcast dari GRI Kebun Jeruk. Kiranya kita juga boleh mendapat berkat